Mereka berempat tertegun sejenak. Dia menatap gurunya dengan sedikit kebingungan. Namun mereka menjawab serempak. Murid akan mematuhi perintah guru. Pavilion itu kembali sunyi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lu Yo menghela napas sambil memandang pemandangan di kejauhan. Kesalahanku dalam hidupku adalah aku hanya mengajarimu cara berlatih, bukan cara menjadi orang baik. Sebagai guru, saya juga bersalah. Itulah sebabnya saya mengajar murid-murid yang berandalan berbahaya seperti kalian. Tanpa mengomentari tindakan mereka di dunia berlatih, fakta bahwa mereka tidak menaati gurunya dan memiliki hati yang memberontak adalah kejahatan yang keji. Mereka berempat tidak berani berbicara. Siapa yang berani mengatakan bahwa guru itu salah? Duan Museng, Ming Xiyin. Muridnya ada di sini. Keduanya menjawab bersamaan. Karena pelindung Gunung Jinting telah runtuh, aku akan menghukummu untuk menjaga Gunung Jinting dan memperbaiki pelindung itu. Kau tidak boleh meninggalkannya selangkah pun. Setelah perbaikan selesai, aku akan memaafkanmu, kata Lu Yo ringan. Penahanan rumah sama saja dengan mengekang kebebasan mereka. Memperbaiki penghalang ini bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam semalam dan akan memakan waktu 8 hingga 10 tahun. Itu hukuman yang masuk akal. Itu jauh lebih baik daripada membunuh mereka. Keduanya sangat gembira. Murid akan mematuhi perintah guru. Pandangan Lu Yo tertuju pada murid kelima Zhao Yu. Muridnya ada di sini. Kakak ketiga dan keempatmu harus tetap di gunung. Jadi, aku, sang guru, akan menghukummu dengan memintamu turun gunung untuk menebus dosa-dosamu. Apa kau keberatan? Penebusan dosa? Murid kelima, Zhao Yu, berbaring di tanah dan berbisik. Aku akan mematuhi perintah guru dan tidak berani berpendapat. Tapi, aku tidak tahu dosa apa yang harus aku tebus. Lu Yo menggelengkan kepalanya. Para murid ini telah mengikuti Jitian Dao selama bertahun-tahun, dan ketiga pandangan mereka telah sepenuhnya ditumbangkan oleh iblis tua. Mereka telah kehilangan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Lu Yo tidak langsung berbicara. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan melewati mereka. Sekalipun tidak ada fluktuasi nafas, dia membuat ketiga murid itu gemetar seluruh tubuhnya. Yuan Er, katakan padaku, apa yang baik dan apa yang jahat? Tanya Lu Yo dengan tenang. Yuan Er kecil tercengang. Dia membungkuk dan berkata, memberi manfaat kepada orang lain adalah baik. Menyakiti orang lain adalah kejahatan. Ini juga merupakan pernyataan yang dia buat secara spontan, tetapi dia tidak pernah menganggapnya benar. Mendengar jawaban ini, Lu Yo menggelengkan kepalanya. Murid ketiga, bagaimana menurutmu? Duan Museng menundukkan kepalanya dan berkata, melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan adalah baik, sedangkan membunuh, membakar, dan menjara semuanya adalah kejahatan. Lu Yo menggelengkan kepalanya lagi. Murid keempat Ming Xian menjawab, mengabdi kepada negara dan rakyat adalah baik, sedangkan membantu tiran melakukan kejaman adalah jahat. Lu Yo masih menggelengkan kepalanya. Jawaban mereka terlalu dangkal. Itu bukan jawaban yang diinginkannya. Melihat sang guru terus-menerus menggeleng-gelengkan kepalanya, mereka berempat pun menjadi bingung. Lu Yo berkata sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dalam hidup, seseorang tidak harus selalu berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan, atau mengabdi kepada negara dan rakyat. Seseorang tidak berusaha menyenangkan orang lain, melainkan hidup dengan hati nurani yang bersih. Mereka berempat mengangkat kepala sedikit. Dia menatap gurunya dengan tatapan mata yang rumit. Mereka tiba-tiba merasa bahwa sang guru sangat berbeda dari sebelumnya. Sebulan yang lalu, guru berkata bahwa tidak peduli siapapun itu, jika Anda tidak menyukainya, bunuh saja mereka. Nah, dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang menggugah pikiran. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Aku tidak menyesal. Aku mengerti, murid. Aku pasti akan membunuh semua orang gila yang menghina guru. Kata Zhao Yu sambil menggertakkan giginya. Percuma saja membicarakan perasaan selama ini. Lu Yo merasa sedikit geli. Lupakan saja, kalian harus tetap di gunung dan dihukum bersama. Lu Yo menggelengkan kepalanya. Zhao Yu terkejut dan berkata, murid patuh. Lagi pula, ketiga murid ini telah mengikuti Jitian Dao terlalu lama.
Ketiga pandangan tentang tubuh dan pikiran telah lama berakar dalam dan tidak dapat diubah dengan beberapa kata. Dia ingin membunuh orang dengan provokasi sekecil apapun. Akan sangat berbahaya jika dia diminta meninggalkan gunung. Saat ini, kultivasi Luyo sangat rendah dan krisis masih ada. Ada pula orang-orang jahat yang mengkhianati gurunya. Mereka semua mengincar kita dengan penuh rasa iri. Luyo melirik mereka lagi. Tingkat loyalitas telah meningkat menjadi 50%, 45%, dan 52%. Ketiga murid ini sungguh keras kepala. Masalah kebaikan dan kejahatan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi loyalitas mereka harus ditingkatkan hingga lebih dari 60%. Tampaknya hanya menghukum mereka agar tetap tinggal di pegunungan tidaklah cukup. Luyo perlahan berbalik, kembali ke pavilion, dan duduk bersila. Mulai hari ini, apapun kesalahanmu di masa lalu, aku akan memaafkanmu. Tapi jika kau mengulangi dosa yang sama, atau tidak setia, tidak benar, atau tidak taat, aku tidak akan memaafkanmu begitu saja. Kali ini, bahkan Xiao Yuan Er berlutut. Loyalitas ketiga penjahat memang meningkat 5 poin. Demikian pula, gunakan kebaikan dan ketegasan. Sekarang setelah kau bergabung ke dalam Gunung Jinting dan menjadi muridku, sewajarnya aku akan melindungi kalian. Loyalitas ketiga murid meningkat 10 poin lagi. Loyalitas Yuan Er kecil meningkat 2 poin. Luyo mengangguk diam-diam. Melindungi reputasi ini sangat meningkatkan loyalitasnya. Dunia ini luas, penuh keajaiban. Meskipun ada banyak orang yang saleh dan terhormat, ada juga banyak orang yang munafik dan pengkhianat. Hidup itu sulit dan orang-orang pengkhianat. Yang kita takuti bukanlah penjahat sejati, melainkan orang-orang munafik. Dunia para kultivator penuh dengan keanehan, tipu daya, dan intrik. Memiliki tempat tinggal adalah berkah dalam hidup. Ding, selesaikan misi menghukum murid dan dapatkan 100 poin prestasi. Dengarkan suara perintah sistem. Luyo berkata dengan tenang, pergilah. Baik, guru. Mereka berempat meninggalkan pavilion. Meski aku merasa gelisah, aku lebih dipenuhi dengan rasa terkejut dan bingung. Terutama ketiga murid itu, yang sangat memberontak dan tidak patuh, tetapi sang guru hanya mengurung mereka di Gunung Jinting. Ini sungguh merupakan berkat yang luar biasa. Kalau itu terjadi di masa lalu, dia pasti sudah dipukuli dan dilukai dengan parah. Setelah semua murid pergi, Luyo menghela napas lega. Buka panel pribadi. Nama, Luyo. Ras, manusia. Dasar kultivasi. Badi terempar tingkat 9. Poin merit, 200. Sisa umur, 312 hari. Item, kartu bentuk puncak Jitiandao kali 2. Kartu blow fatal kali 5. Pasif. Teknik kultivasi, tidak ada. Avatar, tidak ada. Melihat ada 200 poin prestasi, Luyo diam-diam berkata, ayo kita ambil hadiahnya. Ding, setiap penarikan menghabiskan 50 poin merit. Jika gagal, kamu akan mendapatkan 1 poin keberuntungan. Bukankah ini penipuan? Mall? Antar muka di depan saya berubah. Mall ini dipenuhi dengan berbagai macam senjata dan keterampilan. Bahkan avatar pun bisa dijual. Luyo tidak bisa berkata-kata. Avatar adalah salah satu teknik paling ampuh bagi para kultivator. Ketika seorang kultivator mencapai tingkat kultivasi tertentu, ia akan memadatkan kesadarannya untuk membentuk avatar yang agung. Semakin kuat kultivator tersebut, semakin kuat pula avatarnya. Sayangnya, sebagian besar barang berwarna merah dan tidak dapat dibeli. Avatar utama, Basic Tai Chi, dijual seharga 300 poin pahala. Avatar, Liang Yi Hua Sheng, dijual seharga 1000 poin pahala. Luyo memperhatikan bahwa kolom harga untuk avatar tingkat tertinggi, Wan Liu Supreme, dipenuhi tanda tanya dan tidak ada label harga. Itu tidak akan jadi masalah besar jika dia tidak menontonnya. Tetapi setelah menontonnya, itu hampir merenggut nyawanya. Dia bahkan tidak mampu membeli tubuh Dharma utama yang termurah. Sangat mahal. Meskipun avatar merupakan salah satu teknik yang ampuh bagi para praktisi, ia juga merupakan hambatan bagi para praktisi. Seringkali, banyak praktisi terjebak di alam tertentu karena mereka tidak dapat meningkatkan tingkat tubuh Dharma mereka, dan bahkan mungkin tidak dapat melampauinya sepanjang hidup mereka.
Apa maksudnya tidak menunjukkan harganya? Lu Yo curiga, tubuh Dharma ini, yang merupakan aliran tertinggi dari semua aliran, hanya ada dalam legenda. Da kultivasi saat ini, iblis tua yang kuat seperti Jitiandao baru mencapai tingkat 100 kesengsaraan Dharma Bodhi dunia bawah, 8 daun. Ada tanda-tanda terobosan ke level posa 10 daun 1000 alam, tetapi masih jauh dari level 10.000 aliran tertinggi Lam Duni. Lupakan saja, jangan berpikir terlalu jauh ke depan. Kita perlu menata pikiran kita dengan benar. Karena kultivasinya telah turun ke level ke-9 dari Badi Tempering, dia harus mengambil sikap seorang yang lemah. Jangan terlalu ambisius. Kita main lotre saja, pikir Luyo dalam hati. Ding, undian berhadiah dimulai. Ding, undian ini memiliki 50 poin prestasi, dan kamu mendapatkan kartu pembalikan. Apakah Anda akan melanjutkan undian berhadiah? Apa tingkat kemenangannya begitu tinggi? Itu bukan ucapan terima kasih atas dukungan Anda. Lu Yo sedikit terkejut. Masih ada 150 poin pahala. Simpanlah dan belilah tubuh Dharma untuk meningkatkan kultivasi Anda. Proses kultivasi yang normal adalah menerobos hambatan tingkat ke-9 dari penempaan tubuh, memasuki alam Tongsuan, dan menguasai penggunaan tubuh Dharma utama. Karena sistem menyediakan pembelian dan penjualan, berarti tidak ada hambatan. Periksa misinya. Misi utama saat ini, latih para murid. Sekali guru, tetap ayah. Mereka yang mengkhianati gurunya adalah pengkhianat, dan mereka yang memiliki niat lain lebih buruk daripada babi dan anjing. Latih murid-muridmu dan tingkatkan kesetiaan mereka. Misi sampingan 1, tingkatkan loyalitas layang-layang ini. Selesai. Side Quest 2, hukum 3 penjahat, selesai. Side Quest 3, melatih Honggong, sedang berlangsung. Misi sampingan 4, singkirkan semua kejahatan dan ubah situasi, sedang berlangsung. Melihat antarmuka tugas telah diperbarui, Lu Yo mendesah. Mencari murid ke-8 berarti menemukannya. Dengan dasar kultivasiku saat ini, aku khawatir itu akan sangat berbahaya, kata Lu Yo. Lebih baik mengambil pandangan jangka panjang. Ia memikirkan ketiga murid itu. Sekalipun ia tidak menghentikan mereka, mereka akan merepotkan jika dibiarkan terus-menerus. Pada akhirnya, kebenaran akan terungkap. Hanya Xiao Yuan Er yang paling dapat diandalkan. Kultivasi Xiao Yuan Er berada di alam pengadilan ilahi. Dia yang paling setia dan termuda. Sangat tepat untuk tetap bersamanya dan mengajarinya prinsip-prinsip kehidupan sekaligus. 2 pulau terlampaui. Memikirkan hal ini, Lu Yo perlahan berdiri dan kembali ke pavilion Iblis Langit. Masih ada kartu pembalikan? Gunakan dulu. Pavilion Iblis Langit, tempat Jitiandao dan murid-muridnya tinggal di Gunung Jinting, terletak di puncak gunung dan suasananya tenang dan damai. 3 hari kemudian, di markas Gang Tigeridge. Bagaimana penyelidikannya? Saya mengirim seseorang ke Gunung Jinting semalaman dengan kereta terbang. Pertempuran di sana sangat sengit, jadi kami tidak berani mendekat. Namun, seorang kultivator mengaku telah melihat seorang avatar dengan mata kepalanya sendiri. Avatar? Avatar macam apa? Avatar itu tingginya 10 kaki dan lebarnya 2 kaki, dikelilingi cahaya keemasan, dan teratai emas berkelopak 8 di bawahnya. Cepu, Zhu Honghong jatuh dari tahtanya. Wajahnya tampak sangat jelek dan kakinya gemetar.